Selamat malam teman-teman. Kita berjumpa lagi dengan program Teras ya, program yang ketiga saya ya. Yang pertama adalah program Leader Stock, yang kedua program Atrium, yang ketiga adalah program Teras. Ya, Teras ini seperti di rumah gitu ya, ada lokasi di tempat di mana orang bisa ngobrol, bisa santai gitu ya, berbincang sambil ngopi atau sambil ngeteh. Ya, jadi malam hari ini sama itu kita berharap obrolan yang santai begitu ya. Dan Teras sendiri merupakan akronim dari teman rasa saudara gitu. Ya, kita akan menantikan. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Suara saya terdengar jelas gak ya? Dengar, Pak? Dengar. Oh, oke. Ya, terima kasih sudah menemani malam hari ini, berbincang-bincang santai kita malam hari ini. Jadi saya memang punya 3 program gitu ya. Yang ini program Teras itu seperti namanya ya, Teras gitu kan lebih ke obrolan santai gitu ya, lebih bebas topiknya. Dan saya memang tujuannya adalah pengen dapat kisah-kisah yang inspiratif gitu ya. Jadi orang-orang yang apa ya, lebih dari apa ya, paling tidak punya nilai-nilai positif yang kita bisa pelajarin begitu, lebih dari rata-rata atau orang mereka yang telah berhasil menang dari perjuangan gitu. Dan sendiri Tera sendiri saya kasih kesempatan nama teman rasa saudara gitu, jadi supaya apa ya, lebih ke berbagi begitu. Nah, malam hari ini seperti di flyer teman-teman, judulnya kita sepakati bersama itu manajemen kemauan untuk pengembangan diri. Nah, kenapa malam hari ini kita hadirkan Mas Rizky ini? Ya, karena buat saya luar biasa sekali gitu ya. Sama-sama saya merasa memiliki 24 jam yang sama, lalu apa? Istilahnya makannya juga makan nasi gitu ya. Jadi kenapa kok kayaknya waktunya lebih banyakkan dia daripada saya gitu. Saya merasa kurang waktu gitu ya, terus kesulitan apa namanya membagi waktu begitu. Ini Mas Rizky ini bisa ngerjain banyak hal yang sampai hari ini saya merasa kok belum bisa menyamai gitu ya, bisa mengejar gitu. Cuman kalau di gambar saya ini sebelumnya kok anu ya, agak blur ya. Oh iya dah. Gambarnya di saya kurang anu atau sinyal saya ya. Bentar, Pak. Saya Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung malam hari ini. Ya, sebelum kita lanjutkan, mungkin nanti kita akan awali dengan perkenalan gitu ya. Oke, mudah. Jelas. Sebelumnya Mas Rizky ini posisi di mana dan sehari-hari ngerjain apa nih Mas? Maksudnya selain yang saya tahu seperti di flyer ya, founder Kenang Slide gitu, dan mungkin bisa dijelaskan juga Kenang Slide ini apa begitu ya, lalu Visio ID ini juga apa, dan mungkin kalau ada yang lain yang boleh di-share, silahkan Mas Rizky. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Ya, saya Rizky.
Uh, Asalnya dari Surabaya ya. Dari Surabaya, saya masih di bawah 30 tahun gitu ya. Itu sehari-hari ya kesibukannya bekerja ya. Bekerja saya juga sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta di Surabaya sebagai HR gitu ya. Kemudian Ya. saya sekarang juga sibuknya ya dua hal sih. Saya bekerja, kemudian juga saya mendirikan sebuah kayak tempat belajar ya, tempat belajar slide PowerPoint gitu ya. Namanya Kenang Slide. Di Instagram juga ada ya @kenangslide. Kemudian juga Visio itu ya saya dulu membuat Visio tujuannya untuk kurang lebih sama ya seperti Pak Albert gitu ya untuk berbagi atau sharing terkait dengan pengembangan SDM gitu ya. Nah itu ya, karena juga Ya, saya banyak berkecimpung mulai kuliah kalau nggak salah ya terkait dengan bagaimana inspirasi, pengembangan SDM gitu ya, pengembangan diri, self development itu seperti itu. Sampai sekarang pun masih 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 banyak berkegiatan di bidang tersebut gitu. Dan iya, ya ini juga Pak Albert ini baru ya kita juga kenal ya dengan satu komunitas yang sama, tempat yang sama dan ternyata ya kita juga punya punya apa ya kegiatan yang bersama untuk berbagi inspirasi, berbagi juga terkait dengan pengembangan diri, self development seperti itu. Nah, itu kurang lebih iya. seperti itu. Oke, makasih. Nah, yang saya baru kenal lalu saya lihat gitu ya, apalagi apa istilahnya mengelola atau mengasuh 3 akun gitu. Lalu bisa memposting rutin itu buat saya langsung itu yang saya bilang, wah saya ngejar rutin untuk 1 akun saya aja ngos-ngosan lah bahasa Jawanya itu harus lari kenceng ini udah jantungan ini gitu ya. Jadi ini kok bisa mengelola waktu lalu masih bisa ngerintis 2, saya ngerintis dibilang mau ngerintis saja nggak sampai kesampaian gitu lah. Jadi sebenarnya apa yang membedakan apa ya? Ya tadi yang seperti saya bilang kalau kesamaannya sama-sama makan nasi, sama-sama 24 jam gitu kan ya. Jadi apa yang membedakan kira-kira ya? Apa yang sok sampai nah, sebelumnya mungkin gini deh, mungkin ini dulu deh. Apa yang sebetulnya yang diperjuangkan lagi selain apa maksudnya dengan apa yang dikerjakan ini kan tentunya bukan hanya apa ya, bukan saya lihatnya bukan hanya soal uang gitu ya. Jadi apa sih kerinduannya, apa yang membuat kebahagiaan tersendiri gitu kalau dengan apa yang dikerjakan selama ini? Ya, kalau saya mengapa membuat dua sering posting ya di dua akun, bahkan hampir Ya, setiap hari ya. Karena saya pulang hmm, kerja ya langsung oh apa konten ya, istilahnya pulang kerja ngonten, pulang kerja ngonten. ya, Nah itu tujuannya kalau goal besar ya, goal besar kedepannya memang hmm, belajar merintis sebuah bisnis gitu ya. Nah di Kenang Slide adalah hmm, bisnis untuk training terkait dengan slide PowerPoint gitu ya. Termasuk juga bagaimana saya belajar digital marketing gitu. Digital marketing. hmm, Kemudian juga di akun pribadi saya juga sama ya. Saya berbagi terkait dengan people development, kemudian pengembangan diri, kemudian seputar pemuda gitu ya, topiknya seputar pemuda, kemudian pengembangan SDM ya sama. Kedepannya juga ini menjadi sebuah apa ya, seperti bukan bisnis juga ya, tapi tempat berbagi saya karena saya sangat senang gitu ya dari dulu berbagi dulu menulis gitu ya, entah itu menulis ya, untuk uh, sebuah buletin, kemudian juga menulis di blog sendiri, blog pribadi. Sekarang juga ada di Instagram itu ada tren microblog gitu ya. Jadi ya saya senang aja, hmm, istilahnya itu hmm, senang berbagi ya, di berbagai tempat lah. Setelah apa yang saya ketahui, apa ya, yang saya bisa, ya itu ya saya bagi aja. Terus juga nanti ya, makanya kan kalau saya dulu memang sangat sangat senang desain dan lain sebagainya. Tapi kalau saya mengembangkan dua akun dan itu harus desain dan lain sebagainya, ya saya nggak bisa kan itu. Apalagi juga saya bekerja. Akhirnya saya
memanage lah waktu saya, energi saya, mana yang desainnya saya tonjolkan, mana yang pesannya saya tonjolkan. Kalau teman-teman lihat dulu di akun pribadi saya IG ya, by Muhammad Rizky itu dulu desainnya sangat saya keluarkan, tapi lama-kelamaan akunnya ini bukan akun desain gitu, dan juga yang penting itu saya bisa berbagi kontennya, isinya. Pesannya. Jadi saya buatlah tetap berbagi, tapi desainnya ya saya buat sederhana, yang penting kontennya. Sedangkan yang dikenang slide karena ini juga akun desain, maka saya menonjolkan desainnya, kemudian lebih menonjolkan desainnya karena yang mana ini akun apa sih, jadi disesuaikan dengan itu, sehingga juga dari situ saya memanage energi saya, memanage ide saya, pikiran saya juga ya terutama itu. Jadi itu sih sehingga bisa jalan ya insya Allah, syukur ya alhamdulillah bisa berjalan dua-duanya, walaupun juga ya dalam tanda kutip harus kerja lebih ekstra ya, tapi bukan followers juga yang dicari, tapi bagaimana saya bisa tetap menginspirasi oleh banyak orang ya. Saya nggak terlalu mengejar harus banyak followers dan lain sebagainya, berapakah dan lain sebagainya. Yang penting saya nanti pun akun-akun itu bisa menjadi jejak digital, bisa menjadi peninggalan untuk nanti kedepannya ya, masa depan mungkin untuk anak dan sebagainya itu. Yang itu juga nggak ya tetap ada sampai kapanpun gitu ya. Nah, bahwasanya mereka juga jejak digital. Orang tuanya punya senang berbagi, senang menginspirasi kan itu, senang motivasi juga. Nah, itu juga bisa dipelajari oleh anak-anak kita nanti gitu. Iya. Luar biasa, pemikiran yang jauh gitu ya, dan banyak orang ya akhirnya cuma mimpi, punya keinginan, atau kalau cerita ya teman saya gitu sih, ya bener sih itu baik, sekarang juga lagi ngetren sih, saya juga dulu sempat kepikiran sih. Nah tapi kan bedanya orang berhenti pada keinginan ya satu sisi ada, tapi Anda kan mewujudkan gitu ya, bukan hanya sekedar mimpi gitu, bukan hanya sekedar angan-angan gitu. Nah apa yang membedakan gitu kalau lihat gitu, ada orang yang bisa sukses, ada orang yang sama-sama bahkan ikut seminar ya, begitu ikut seminar, yang selesai seminar yang satu berhasil, yang satu gagal gitu, atau mungkin ya berhenti aja, stuck gitu. Apa yang kira-kira membedakan gitu? Kalau saya menyebutnya sebuah keinginan ya, makanya kan saya judulnya itu terkait dengan manajemen keinginan. Jadi mungkin setiap orang atau setiap manusia itu punya keinginan ya. Orang itu bisa menyebutnya sebagai impian, bisa sebagai harapan, passion, goals dan lain sebagainya. Tapi dasar manusia itu selalu punya keinginan. Dari kecil kita selalu punya keinginan. Mungkin kita nggak tahu tuh istilah passion, istilah impian, istilah mimpi dan lain sebagainya. Tapi sedari kecil kita selalu punya keinginan. Dulu waktu kecil kita nggak bisa mewujudkan keinginan itu. Mungkin kita hanya bisa menangis, merengek dan lain sebagainya. Tapi lambat laun manusia semakin berkembang, dia juga bisa bagaimana berusaha mewujudkan keinginannya sendiri ya. Akhirnya disebutlah manusia yang mandiri dan lain sebagainya itu. Nah, bedanya orang yang ikut satunya sama-sama ikut seminar tapi hasilnya berbeda ya, karena memang dilihat dari apa keinginannya dia. Keinginannya bukan keinginan sekarang, tapi keinginan yang akan diwujudkan nanti. Ya, bisa disebut juga sebagai goals, mimpi, tujuan, cita-cita gitu ya. Nah, kalau bedanya kenapa ya? Karena beda. Satu orang sama-sama ikut seminar, tapi nanti hasilnya berbeda, nanti responnya berbeda ya. Karena memang keinginannya atau tujuannya berbeda gitu. Satunya ya mungkin sekedar, saya hanya mengikuti arahan dari bos misalnya, pemimpin, tapi saya ikut ini karena memang saya butuh ini. Saya butuh untuk mencapai keinginan saya ke depannya. Jadi ketika sudah mengikuti seminar, ikut training, ikut ini, ikut itu, dia tahu apa yang didapatkan dari yang dia ikuti dan manfaatnya untuk keinginannya dia yang akan datang gitu. Jadi setelah kalau punya keinginan yang jelas gitu ke depannya seperti apa, pasti yang diikuti itu pasti ada manfaatnya, pasti akan diwujudkan pada langkah-langkah berikutnya itu. Jadi nggak hanya sekedar masuk telinga kiri keluar telinga kanan gitu ya, tapi walaupun itu hanya sekedar 1% dari apa yang dia miliki, apa yang dia ikuti, tapi itu sangat berguna bagi keinginannya ke depannya. Itu juga dalam tanda kutip
bermanfaat ya, walaupun hanya sekedar berapa persen dari tujuan yang ingin dia capai gitu. Gitu. Oke. Nah, apa namanya, Mas Rizky ini kalau boleh tahu dari kecil sudah berkemauan keras gitu, atau ada perubahan gitu tidak tertentu gitu. Nanti maksudnya akan saya kembangkan ke apakah orang yang punya kemauan ini apa istilahnya? Memang ada bawaan oroknya gitu, tipikal orang tertentu itu memang bisa sangat berkemauan keras gitu, atau enggak sih gitu, atau itu semuanya bisa dilatih atau dikembangkan gitu. Nah, kalau dari Mas Rizky-nya dulu, memang dari kecil itu misalkan kalau anak kecil itu ya kalau nggak dapat itu nangis-nangis gitu ya, maksudnya sampai maksa orang tuanya, maksudnya sampai berkemauan keras gitu ya, pokoknya harus dapat gitu, atau ada titik perubahan momentum gitu, mungkin entah apa begitu ya, terus akhirnya berubah gitu, atau gimana? Kalau dari kecil itu saya juga nggak tahu. Menurut saya juga nggak ada tanaman nilai dari orang tua untuk berkeinginan keras mewujudkan sesuatu gitu ya. Tapi sedari kecil mulai dari SD saja saya itu selalu sudah berkeinginan. Misalnya saya masuk SMP ini favorit gitu ya. Jadi saya bagaimana caranya saya harus masuk di situ gitu ya, belajar dan sebagainya. Tapi ya bisa tetap bermain gitu ya. Termasuk SMP saya ingin masuk SMA favorit, SMA mana gitu ya. Ya akhirnya saya belajar, bahkan ketika nilai tryout ujian itu turun gitu ya, akhirnya saya ya sampai diikutkan LBB gitu ya, ikut LBB demi masuk SMA favorit yang ingin diinginkan, mengorbankan sepak bola yang 4 bulan kalau nggak salah, 4 bulan itu lebih saya korbankan, nggak sama sekali nggak sepak bola, tapi ya les, ya belajar, akhirnya bisa masuk SMA yang diinginkan gitu. Ya itu nggak tahu ya, mungkin dari mana saya punya karakter seperti itu gitu ya. Tapi dari situ saya belajar. Dari situ saya belajar bahwasanya memang kalau kita punya keinginan ya kita harus memperjuangkan, dan ada sekiranya hal-hal yang perlu dikorbankan ya kita harus mengorbankan itu demi sebuah keinginan atau tujuan besar yang ingin kita capai gitu. Dan itu menurut saya juga dalam arti gini, semua orang bisa nggak punya gitu. Semua orang pasti punya keinginan. Hanya saja banyak hal juga yang akhirnya melunturkan semangatnya itu gitu ya. Misalnya contoh sederhana gini, kita sebagai manusia secara fitrawi diciptakan untuk belajar ya, berkembang, manusia makhluk pembelajar. Tapi lambat laun semakin dewasa, dari kecil aja kita senang belajar gitu ya. Anak kecil kan senang belajar banyak. Ini tahu itu, belajar itu gitu ya. Tertarik gitu. Tapi ketika dewasa itu malah semakin turun semangatnya. Entah karena lingkungan, entah karena dirinya sendiri yang punya mental block dan lain sebagainya. Itu perlu istilahnya perlu dikoreksi. Entah juga tanaman nilai dari pengaruh dari lingkungan, orang tua sekalipun bisa saja untuk melunturkan semangat belajarnya. Nah, makanya kan kita perlu mengkoreksi apakah sikap kita ini itu sudah baik ataukah kurang, ataukah ini malah justru menghambat pengembangan diri kita, menghambat keinginan besar yang ingin kita capai gitu. Jadi apakah ini dari orok? Enggak, bukan dari orok. Nah, secara takdirnya hakikat manusia itu punya itu, tapi banyak sebab juga yang bisa melunturkan fitrahnya itu ya, karakter dari sananya itu. Ya, betul. Ya, saya tertarik dengan bahasa Inggrisnya meminta atau bertanya. Itu kan bahasa Inggrisnya sama-sama asking gitu, ask gitu ya. Jadi menarik sekali karena di budaya kita tadi yang seperti disampaikan ya, waktu anak kecil mungkin dianggap lucu gitu ya, spontan, orisinil gitu ya. Mereka bertanya, mereka meminta gitu. Tetapi udah makin besar, makin apa ya, dipatahkan gitu ya, dihalang-halangin atau dibodoh-bodohin, dipermalukan gitu. Udahlah, jangan banyak tanya gitu, kamu cerewet gitu, atau kamu apa namanya, kadang karena orang tua nggak bisa jawab gitu. Orang yang anak kecil yang banyak tanya, akhirnya yang nggak kepikir sama sekali oleh orang tuanya kok bisa tanya begitu. Nah, sehingga akhirnya tadi mematahkan keinginan tahu. Sebetulnya memang yang paling penting itu bukan apa yang kita pelajari, tetapi the joy of learning, ya, sukacita di dalam belajar, ya, keinginan tahuan untuk berkembang itu yang lebih penting gitu. Dan
Eh, nah, pertanyaannya gini. Tadi kalau dikatakan luntur ya. Lalu berikutnya, kalau misalkan ini dalam perjalanan mencapai sesuatu atau mengejar apa yang diinginkan ini, pernah nggak merasa, aduh capek deh gitu, atau merasa, udahlah tak istirahat dulu deh, kayak tadi ya, misalkan punya komitmen nih, tiap hari akan bikin satu postingan, misalkan begitu. Nah, suatu kali pulang kerjaan gitu ya, mungkin udah konflik di kantor, udah lemes gitu ya, udahlah besok aja deh, gitu nggak apa-apa tak bolos atau libur sekali gitu, nggak ada yang marahin kan, bikin sendiri gitu kan. Nah, apa yang kemudian bisa apa ya menjaga peak ini, menjaga apa ya performance ini, menjaga tetap fire, keep on fire gitu ya, apa yang resepnya gimana gitu? Sebenarnya gimana? Ya wajar lah kalau manusia itu punya kondisi ya, capek nih gitu ya atau bosen nih gitu ya. Ya Ya. itu lumrah lah pasti dialami oleh semuanya gitu ya. Tapi bagaimana kita menyikapi akan hal itu ya. Kalau misalnya kita bosen, kita capek gitu ya. Ya mungkin bagaimana kita mengingat kembali apa sih yang ingin dicapai atau ingin diraih gitu ya. Ya, saya juga pernah kan akhirnya pernah gagal juga, pernah merasa capek juga, pernah merasa bosan juga ya. Justru di situ juga bisa menjadi recharge kita untuk bisa rebound gitu ya. Jadi waktu turun gitu, ya bisa Betul. jadi momen juga untuk rebound, malah bisa kita reboundnya semakin tinggi nantinya gitu. Saya juga Hmm. pengalaman waktu capek konten dan lain sebagainya ya capek. Tapi kenapa sih saya capek gitu? Apakah saya memang Hmm. kecapean secara fisik atau karena memang cara saya ketika Hmm. konten itu kurang efektif gitu ya. Akhirnya saya Hmm. mengevaluasi gitu ya. Ya beberapa kali juga Hmm. saya evaluasi. Oh ternyata cara saya, metode saya ini memang membuat capek gitu ya. Akhirnya gimana biar Hmm. bisa efektif? Gimana saya bisa manage konten, listing konten. Karena kan capek itu bukan bukan melakukannya, tapi bagaimana kita menemukan ide itu juga lumayan gitu ya. Itu juga capek. Betul, Akhirnya betul. saya melisting gimana ide-ide itu saya manfaatkan teknologi yang ada, saya listing ide-idenya, kapan saya eksekusi. Yang penting idenya ada dulu, setelah itu baru dieksekusi. Ya Hmm. gitu. Betul. Ya, setelah itu ya Ya. kalau sudah ada idenya dieksekusi ya kita evaluasi juga caranya ini membuat kita capek atau tidak dan lain sebagainya. Kalau memang capek benar dan memang fisik nggak mampu gitu ya, nggak apa-apa. Itu ya namanya Hmm. juga orang capek gitu ya, wajar lah. Ya istilahnya Hmm. tubuh kan nggak seperti mesin aja juga perlu diistirahatkan gitu ya. Betul, Gitu. Jadi betul, memang betul. kalau memang waktunya Betul. ya nggak perlu dimaksakan juga, tapi kita tahu bahwasanya istirahat ini untuk memenuhi kebutuhan ya, bukan akhirnya menjadi Hmm. alasan dan rasionalisasi oh capek saya gitu ya. Tapi Hmm. setelah itu Hmm. kalau kita terlalu istilah dalam nanti permisif gitu ya, permisif Iya. akhirnya kita lama kelamaan ya oh nanti aja, oh nanti aja, oh nanti aja gitu ya. Ya Hmm. mumpung saya juga Iya. merasa umum saya masih muda, saya juga mungkin masih banyak waktu Iya. dan energi, ya itu saya Iya. manfaatkan dengan baik gitu ya. Kalau memang kerasa memang capek, Iya. ya kita istirahat gitu. Tapi bagaimana Iya. kita terus mengevaluasi mana kegiatan-kegiatan kita yang bisa dijalankan lebih efektif lagi, yaitu akhirnya kita perlu untuk mengevaluasi itu. Toh juga akhirnya saya merasa sendiri, oh ternyata bisa ya, jalan 2 akun bahkan Hmm. sudah hampir. Dulu memang saya nggak berpikir oh bisa gitu. Tapi ternyata sejak Desember Januari oh 2 bulan bisa ya, oh bisa ternyata gitu. Tapi ya masih ada capek-capeknya ya, Oke. namanya juga orang berjuang masih capek, kalau nggak mau Iya. capek nggak usah berjuang gitu Iya. ya. Betul, betul. Betul. Nah, ngambil konteks berjuang ini, saya setuju ya bahwa kita berjuang gitu, kita bertanding, tetapi kompetisinya kita bukan dengan orang lain ya. Kalau saya sih Ya, punya quote-nya kan begitu. Jadi istilahnya kita bertanding dengan diri kita sendiri gitu ya. Apakah hari ini kita memberi versi yang terbaiknya kita gitu. Nah, dalam perjuangan-perjuangan itu kan apa namanya, tentu juga menemukan atau tadi di kantor lah ya, teman-teman yang apa namanya ya, kita perlu mereka sama-sama dalam kecepatan yang sama gitu, speed yang sama gitu di kantor nih. Kita pengennya ada target gitu, pengennya tercapai dalam sebuah tim. Nah, ternyata ada tim yang loyo gitu, yang apa namanya ya,
diajak cepet nggak bisa gitu, diajak running nggak bisa di dalam kecepatan yang sama gitu. Nah kira-kira gimana cara memotivasi orang gitu? Tadi kan kalau soal kemauan, keinginan, oke, secara diri sudah disampaikan gitu ya, kesaksiannya istilahnya, testimoninya gitu. Nah, tapi kalau orang lain nih, kalau orang lain yang padahal kita butuh dia ini gitu, kita butuh sama-sama maju bersama dalam sebuah tim gitu. Nah, kira-kira gimana cara supaya orang yang apa ya, teman-teman yang di sekitar kita ini ya apa ya, sama-sama punya kemauan yang keras gitu. Gimana kira-kira? Iya, kalau pengalaman saya juga ada ya dinamika seperti itu, apalagi dalam tim gitu ya. Artinya gini, kalau kita berharap perubahan cepat semalam ya sehari gitu disulap gitu orang itu bisa berubah, ya agak sulit karena memang apalagi kalau tujuannya bukan yang bersangkutan atau yang bersangkutan itu belum memiliki tujuan yang sama, tujuan tim, tapi masih tujuan pribadi. Itu kan akhirnya sulit. Kalau ingin mencapai tujuan tim ya anggota tim itu punya tujuan yang sama gitu. Nah, untuk merubah itu kan perlu proses, perlu waktu gitu ya. Nah, akhirnya gimana ya, kita banyak, kalau dulu saya pernah pengalaman juga jadi tim leader gitu ya, tim leader suatu project, tugas akhir waktu kuliah, ya itu saya sampaikan bahwa ya ini tujuannya bukan tujuan pribadi, tapi tujuan tim. Akhirnya dari situ saya sering untuk menyampaikan tanaman nilai-nilai bagaimana bekerja tim, bagaimana bekerja tim itu harus semua punya peran, punya tanggung jawab, punya semangat yang sama untuk tujuan tim gitu ya. Saya dulu waktu itu saya ambil contoh begini. Waktu itu kejadian adalah Real Madrid juara Liga Champions yang ke-10 kali gitu ya. Tapi yang senang itu adalah semua pihak itu senang. Nah, artinya gini, kalau semua pihak itu senang, bahkan pemain cadangan sekalipun yang nggak pernah main itu senang. Bukan dalam arti, enak ya saya juara ya, walaupun saya nggak pernah main. Enggak. Tapi peran sekecil apapun, istilahnya pemain cadangan gitu ya. Pemain cadangan itu kan hanya, ya bukan hanya cadangan, tapi dia kan juga ikut berlatih kan ya, itu ikut latihan. Nah, saat latihan itu juga dia punya peran untuk menjadi partner pemain-pemain intinya mereka kan itu. Nah itu, bagaimana pemain inti itu bisa bagus ketika nggak ada partner latihannya. Nah peran mereka yang pemain cadangan itu ya ketika berlatih itu untuk bagaimana menjaga motivasi tim, memberikan kontribusi kepada pemain intinya, sehingga pemain intinya bisa bereksplorasi, bisa berlatih lebih baik lagi kan itu. Sehingga nanti kalau sudah juara, yang senang bukan hanya pemain inti, tapi juga semua pihak yang berjuang ya, walaupun sekecil apapun perannya kan itu. Akhirnya kalau bekerja tim ya sama, apapun peran kita sekecil apapun juga pasti kalau kita niatkan untuk mencapai tujuan tim, tujuan yang besar itu akan berbuah baiklah hasilnya dengan kepada tim itu. Jadi kalaupun itu yang salah satu contoh yang saya berikan kepada tim saya dulu ketika ini lagi loyo, lagi semangat kan itu, merasa apa dan lain sebagainya. Akhirnya saya berikan contoh itu bahwasanya semua di tim itu punya peran yang mas, walaupun perannya sekecil apapun. Jadi kalau ingin perannya lebih besar ya silahkan ya, kita bersama-sama berperan lebih besar, berperan lebih maksimal lagi agar tujuan tim itu bisa tercapai gitu. Betul. Oke. Kalau boleh sedikit menyimpulkan gitu. Kalau saya lihatnya itu bergantung juga dengan pemaknaan. Bagaimana seseorang itu memaknai apa yang terjadi, merefleksikan dirinya dengan lingkungan di luar, gitu, dengan masa depannya, menghubungkan dirinya dengan masa depan, itu mempengaruhi kemauan, gitu. Contohnya tadi misalkan pemain cadangan, bagaimana dia melihat peranannya dia. Kalau saya sering dengar, misalkan contoh orang tua yang menyusui anaknya gitu ya, merawat anaknya, dia melihat anak ini siapa gitu. Kalau anak ini orang besar gitu ya, sangat dia bagaimana orang tuanya membayangkan gitu ya, oh ini calon pemimpin masa depan gitu. Nah atau kebalikannya, ketika orang dipasrahin gitu ya, dikasih tanggung jawab untuk merawat anaknya presiden atau apa, tentunya akan punya sikap yang berbeda gitu. Atau mungkin
ya maaf kata, bukan bermaksud mengkasta-kastakan atau melevelkan jenis pekerjaan, tetapi ketika seorang katakanlah office boy atau katakanlah orang yang bersih-bersih di kantor ya, kadang merasa itu kan pekerjaan kecil gitu, nggak sebanding dengan pimpinan bos gitu ya. Tetapi kalau ada orang-orang yang bisa mengerjakannya dengan sukacita, ada orang-orang yang mengerjakannya katakanlah itu dia bekerja di sekolah gitu. Aku sedang menyiapkan tempat yang bersih, tempat yang sehat untuk murid-murid calon pemimpin masa depan. Bagaimana dia memaknai kerja itu akan membuat memberikan energi yang berbeda gitu dalam kehidupannya gitu. Dan itu kalau dari saya. Kalau dari Kak Rizky kira-kira apa yang mempengaruhi orang itu bisa, tadi mungkin sudah diceritain juga ya, ada selain faktor lingkungan gitu ya tadi yang ya, kalau ada faktor lain apa yang bisa juga bumbui sebenarnya kalau masak itu untuk orang sukses gitu ya, selain kemauan ada faktor apa lagi yang kadang orang mauannya keras, kalau enggak mungkin model yang gini, misalkan mauannya keras ya awal-awal gitu, terus tapi gampang lokro gitu, gampang mudi atau gampang belok, bosenan gitu. Nah, apa ya yang faktor-faktor lain apa yang mempengaruhi? Iya. Ya, tadi kan memang faktor utamanya karena keinginan ada sama tujuan yang ingin dicapai. Dan juga ada faktor kalau eksternal ya ada faktor lingkungan juga, entah dari manapun eksternalnya. Kemudian kalau terlihat kalau pekerjaan tadi ya, itu mungkin ya saya teringat apa kata direktur saya dulu waktu bekerja juga. Dalam arti gitu. Ya pekerjaan itu baik buruknya ya bukan dari orang lain, tapi baik buruknya ya bergantung bagaimana kita menjalankannya kan gitu ya. Kalau kita itu menganggap pekerjaan ini adalah baik ya, karena kalau nggak salah ada pepatah juga, pekerjaan terbaik dunia adalah ketika orang lain mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, itu adalah pekerjaan terbaik gitu. Jadi apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu adalah pekerjaan terbaik yang diimpikan oleh orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi kalau ada yang bekerja kemudian lagi capek, lagi suntuk, kemudian banyak ngeluhnya, ya cobalah kita merefleksikan kepada diri sendiri bahwasanya yang saya kerjakan ini sebenarnya apa sih manfaatnya gitu ya, apa yang bisa saya berikan kepada orang-orang sekitar lewat pekerjaan saya kan itu. Sekalipun seperti tukang bersih-bersih, kalau memang tukang bersih-bersih itu diniati untuk bagaimana menjaga kondisi lingkungan di kantor itu lebih bersih, menyehatkan, orang lain bisa semangat untuk bekerja, itu kan juga suatu hal yang bagus gitu ya. Nah, kalau bandingkan kalau misalnya kita nggak memaknai dengan baik gitu ya pekerjaan, misalnya kebersihan wala pekerjaan remeh gini, tapi kalau nggak dikerjakan sungguh-sungguh, misalnya banyak kotorannya, banyak hewan yang masuk, kemudian menimbulkan bau, menimbulkan virus, apalagi kayak sekarang gitu ya. Artinya kan efeknya bisa lebih besar gitu. Walaupun pekerjaan sederhana, tapi ternyata bisa mengefek besar gitu. Efeknya juga multiple efek gitu ya, bisa seperti itu. Nah, jadi kalau bisa mungkin kita nggak perlu memandang kalau pekerjaan kita ini gimana ringan, remeh, dan lain sebagainya ya. Sebisa mungkin kita memandang pekerjaan kita ini pekerjaan yang penting, bermanfaat untuk orang lain juga gitu. Walaupun kita mengeluh dan lain sebagainya ya, kembalikan lagi, apakah mengeluh kita ini akan membuahkan hasil bagi kita juga atau malah merugikan diri sendiri gitu ya. Kalaupun sudah nggak suntuk dengan pekerjaan itu, ya cobalah untuk langsung mengambil keputusan alternatif lain gitu ya. Kalau misalnya nggak punya alternatif lain, banyak ngeluhnya, ya semakin lama semakin turun terus kan kondisi diri kita, kualitas diri kita juga. Jadi kalau misalnya memang ini stuck, saya pengen mengembangkan diri lagi, apa yang dikembangkan gitu ya lah. Biasanya itu juga tidak tahu harus melangkah kemana, karena memang nggak tahu saya mau ke depannya ini mau kemana gitu ya. Jadi ini nggak sesuai, ya nggak sesuai kenapa? Apa karena memang mudi perasaan kita, atau karena nggak sesuai karena tujuan yang kita capai ternyata nggak mengarah nih pekerjaan kita, aktivitas kita. Jadi kan kita mencari tahu mana yang mengarah pada tujuan kita. Tapi kalau nggak tahu nih, nggak punya keinginan gitu, akhirnya balik lagi ujung-ujungnya mengeluh, ujung-ujungnya juga hanya mengkritik, berpikir negatif, bersangka negatif gitu ya. Akhirnya juga malah merugikan diri sendiri itu. Daripada kita merugikan diri sendiri, mengeluh dan lain sebagainya, ternyata juga kita menghilangkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri ya gitu. Jadi
setengah jam, 10 menit aja kita mengeluh, ternyata kita juga bisa 10 menit juga kita kehilangan mendapatkan ide-ide baik gitu ya. Betul. Ya, jadi apa namanya, kita kembali tadi ya seperti yang saya sampaikan dan juga Mas Rizky sampaikan bahwa cara pandang kita itu menentukan sekali. Dari situ menggerakkan niat, ya, dan niat ini lalu ini apa namanya, bahwa kita itu adalah makhluk yang butuh energi dan mengeluarkan energi, gitu. Jadi tadi yang disampaikan Mas Rizky di akhir tadi ya, kita mau mengeluh juga mengeluarkan energi, ya energi yang sama sebenarnya juga kita bisa gunakan untuk hal yang positif gitu. Dan ketika kita niat lalu kita perhatian betul-betul fokus atau hadir di situ, ya yang kalau sekarang bahasa kerennya di bisnis itu adalah mindfulness gitu ya. Jadi hadir sepenuhnya gitu. Kita nggak berpikir soal nanti gitu ya. Tadi keren banget udah dikasih contoh ya. Ya urusan belakangan lah kalau followers gitu ya, urusan belakangan gitu ya. Ya insya Allah kalau misalkan ini jadi apa namanya jejak digital untuk anak-anak gitu. Tetapi apa yang ada sekarang, apa yang dihadapi sekarang ya itu yang dikerjakan. Dan ketika intention dan attention, maka apa itu jadi komitmen gitu karena tiap hari gitu. Kalau misalkan intention, attention ada yang rumusnya katakanlah sama dengannya bisa realisasi, realization ya atau action gitu. Jadi tindakan itu ketika ada niat dan kemudian ada perhatian di situ maka jadi sebuah action gitu. Jadi dan ketika apa namanya energi itu keluar ketika di mana kita perhatian yang digerakkan oleh keinginan gitu. Jadi apa menarik sekali gitu ya yang tadi disampaikan gitu bahwa keinginan ini betul-betul penting gitu. Nah, kadang ya nih orang punya pengalaman gimana ya, maksudnya kisah pengalamannya gitu ketemu orang yang aku nggak tahu mau pengen apa gitu. Saya nggak tahu nih mau mau apa, mau kemana gitu. Itu tanya kamu maunya apa ya nggak tahu gitu ya. Ya ini kenapa kalau mungkin dianalisa atau mungkin pengalamannya apa ya kira-kira membuat orang itu juga ya sudahlah jalani hidup ya pasrah lah apa ya sudah disyukuri aja gitu ya nggak usah ambisius gitu ya atau ya sudah ngelinding aja lah rutin aja gitu. Nah ini orang-orang kayak gini gimana ya ada atau mungkin analisanya atau solusinya atau gimana tanggapannya? Ya memang ya kita pernah ya menjumpai tipe yang seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita belajar dari orang-orang yang sukses gitu ya, mereka mungkin punya satu hal yang sama, bahwasanya mereka berkeinginan untuk bermanfaat kepada orang lain gitu ya. Nah, artinya apa ya? Tiap sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, kalau ada yang seperti itu nggak mau kemana dan sebagainya, mungkin memang masih belum kepikiran ya, masih belum terpikir ke arah sana atau memang masih belum tersadarkan gitu ya. Dalam arti gini, bukan tersadarkan gimana ya? Belum benar-benar merasakan keterpurukan gitu ya. Nah, keterpurukan, kondisi yang benar-benar sulit yang itu membuatnya itu akhirnya ya harus berubah gitu ya. Nah, peluangnya kan gini, kalau kita berada di kondisi sulit ya peluangnya dua kan gitu. Peluangnya dua, kita semakin terpuruk atau kita malah semakin naik ke atas gitu ya. Ya tergantung bagaimana kita memaknai itu, menyikapi itu gitu ya. Bahkan biasanya kalau orang itu merasa kesulitan sesulit apapun, yaitu bisa jadi malah menjadi titik baliknya untuk menjadi luar biasa kan gitu. Nah, tapi kalau malah kita memaknainya negatif, yaitu juga malah menjadi membuat kita semakin terpuruk kan gitu. Jadi kenapa bisa seperti itu ya banyak faktor ya, banyak faktor mungkin karena mindset, tanaman nilai-nilai, entah dari keluarga, pendidikan, teman-teman dan sebagainya itu. Nah, tapi kalau teman-temannya lingkungan kita berada di lingkungan yang positif, kita juga punya semangat yang bagus juga, yang positif juga. Akhirnya ketika kondisi sulit itu malah membuat kita semakin apa ya, semakin semangat untuk memperbaiki diri gitu ya. Kalaupun kita dianggap sebagai orang ambisius, semua orang ambisius bagi saya, semua orang ambisius gitu ya.
Bagi saya semua orang ambisius. Cuma dia tidak mau menamai itu ambisius ya. Semua orang punya keinginan. Dia punya keinginan apapun ya. Entah dapat gaji yang lebih besar, dia ingin beli ini, beli itu gitu ya. Dia ingin jadi ini, jadi itu. Semua orang punya. Tapi dalam bentuknya mungkin berbeda-beda gitu ya. Ada yang mungkin sederhana, ada yang mungkin besar dan sebagainya itu ya. Kalau tujuan kita sederhana ya, otomatis juga proses kita, perjuangan kita ya sederhana. Semakin besar tujuan kita, ambisi kita semakin besar juga kan perjuangan yang harus kita lakukan kan gitu ya. Semua orang ambisius, iya. Semua orang punya keinginan, iya. Semua orang punya impian, iya. Semua bahkan orang berlibur pun dia juga punya tujuan, dia punya perencanaan kan itu. Dia harus menyiapkan ini, menyiapkan itu, harus menyiapkan kalau ada ini harus antisipasi ini dan sebagainya. Itu sih. Jadi kenapa ada orang yang tipe nggak punya tujuan gitu ya? Karena memang ya belum ada momen yang dia alami gitu ya. Belum ada momen yang dia alami sama mungkin dari internalnya mindset gitu ya, cara berpikir itu juga berpengaruh gitu. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Dan memang setahu saya juga kerja otak itu ada dua hal. Yang pertama mengejar kenikmatan, yang kedua menjauhi penderitaan gitu. Jadi ya kadang kalau dibilang titiknya ya pokoknya intinya sebenarnya manusia itu pengen enak sih gitu. Cuman ada orang yang termotivasi dengan gambaran visual yang ada di dalam bayangannya dia yang karena kenikmatan yang lebih besar atau sebetulnya dia sedang nggak mau menderita gitu. Nah cuman nggak tahu kadang di tipe mana ini orang bisa berubah. Nah tadi menyebut soal lingkungan, ada cerita seperti apa ya? Kalau saya gini, maksud saya dalam soal konteks teman atau lingkungan ya, saya sebenarnya orang males gitu. Nah, saya untuk mengelola kemauan, saya pakai apa istilahnya? Pakai tips atau kiat itu dua gitu. Yang saya pilih dengan sengaja. Yang pertama ilmu kepepet gitu ya. Yang kedua pakai mengelilingi saya dengan orang pintar gitu. Jadi saya nggak pinter, pilihannya kan dua. Belajar jadi pinter atau mengelilingi diri saya dengan orang-orang pinter gitu. Nah termasuk saya bidik gitu, termasuk orang-orang yang jauh lebih muda buat saya nggak soal gitu. Jadi kalau orang ini yang penting semangatnya, saya nggak nyari excellent, saya nggak nyari orang yang sempurna gitu, saya nyari orang yang pembelajar gitu. Saya mendekatkan diri dengan orang-orang yang membelajar, dan kalau saya di kota yang saya tinggal gitu, saya sengaja kadang menyediakan waktu untuk ngopi bareng gitu, atau untuk nongkrong atau menghubungi orang itu, ngajak ketemu supaya dapetin apinya aja sebenarnya gitu. Sebetulnya yang dia bicarain juga nggak penting gitu, cuman pengen dapet semangat spiritnya ini loh. Dia misalkan cerita nih, oh ada teman-teman yang saya diantaranya adalah orang yang suka bikin konten YouTube, satu lagi sangat lahap membaca buku gitu. Nah jadi saya mendingan bayar di istilahnya bayarin ngopi, dia ceritain ringkesan dari sekian buku gitu kan, buat saya daripada saya baca buku gitu, Jadi, tapi ya selain itu saya juga gila nih orang gitu ya, saya baca buku satu aja nggak selesai, dia sehari satu buku gitu misalnya, terus bahasa Inggris pula gitu lah. Ini yang buat saya itu. Lalu yang kedua ilmu kepepet itu, contohnya ya bikin konten seperti ini sih gitu ya. Buat saya harus mau tidak mau untuk imbangi pembicaraan, saya mau tidak mau ya sedikit-sedikit buka lah ya, baca atau apa gitu ya. Jadi lalu yang kedua, semua masih serba ditangani sendiri gitu, dari sisi bikin flyer, lalu broadcast gitu ya, belajar lah. Jadi akhirnya ya pakai ilmu kepepet tadi untuk mengembangkan diri saya, memancing kemauan saya, ilmu kepepet, lalu juga dengan lingkungan. Nah, kalau dari Mas Rizky ada nggak hal lain atau mungkin sama gitu ya, juga hal itu yang juga dilakukan gitu, atau ada hal lain yang tadi mencoba untuk membesarkan keinginan atau menjaga itu atau menumbuhkan keinginan gitu? Ya sama sih kalau saya ya, dari sisi internal ya. Dari sisi internal juga perlu diperbaiki ya, bagaimana diri saya, cara berpikir juga. Sama juga saya dulu sering berkumpul dengan orang-orang yang dalam tanda kutip saya anggap luar biasa gitu ya. Kalau saya berkumpul dengan orang luar biasa tapi saya nggak ada perbaikan kan ya, nah terus buat apa saya kumpul gitu ya. Gitu ya. Jadi
kurang lebih sama ya, kita dikelilingi oleh orang-orang bagus, orang-orang hebat, atau kita berkeliling di antara orang-orang hebat gitu ya. Kita belajar dari orang-orang yang hebat gitu. Jadi tertularlah semangatnya, kemampuannya, cara berpikirnya gitu ya. Pengalaman-pengalamannya ya, maupun suka maupun duka itu kita juga bisa belajar gitu. Jadi memang kalau kita ingin mengembangkan diri, ya kita belajarlah dari lingkungan juga ya, siapapun. Ya konsekuensi memang saya juga pernah dipandang sebagai, nggak pernah kumpul dengan yang sesama sebaya gitu ya. Karena memang saya seringnya kumpul sama yang lebih tua, karena saya seneng pengalamannya, cerita, dapat inspirasi, dapat pengalaman, dapat kemampuan gitu. Oh gitu ya. Nah, tapi ya ada kayak kan itu, ketika saya nggak kumpul dengan teman-teman yang sebaya, akhirnya saya dalam tanda kutip saya kurang update nih ya, saya kurang update dengan dunia masa saya sendiri gitu ya. Jadi saya sekarang lebih menyeimbangkan lah. Saya juga kapan waktu berkumpul dengan teman-teman HRD sekarang yang lebih senior, kapan saya berkumpul juga dengan teman-teman sebaya saya, kapan juga berkumpul dengan teman-teman yang mungkin di bawah saya gitu ya. Ya, kalau saya sih saya sama juga, bagaimana kalau kita itu, saya juga lebih senang ketika orang itu orang ahli atau orang yang semangat belajar gitu ya. Jadi orang yang semangat belajar daripada kita berkumpul dengan orang yang banyak ngeluhnya gitu ya. Jadi yang didengerin itu aura negatif gitu ya. Aura negatif dan ya bikin kita malah semangat ya. Pilihannya kita berkumpul dengan orang yang hebat atau orang yang punya semangat belajar yang tinggi gitu ya. Malah menurut saya lebih seru ketika berkumpul dengan orang semangat belajarnya tinggi. Jadi selain kita juga termotivasi untuk lebih baik, ternyata orang yang punya semangat belajar tinggi itu lebih kreatif ya. Seperti anak kecil, mulai dari anak kecil saya banyak belajar lah dari anak-anak kecil gitu ya. Anak kecil yang baru mungkin balita kan gitu ya, dia banyak belajar. Dia nggak bisa gini, dia akan cari cara kan gitu ya. Nah, terus begitu. Jadi manusia sama gitu ya. Kalau kita keinginan sesuatu nggak bisa, kita akan mencari cara gitu ya. Alamiahnya kan begitu, mencari cara agar gitu. Kita belajar dari orang-orang yang lebih tua atau lebih senior, lebih hebat gitu ya. Dan kita belajar dari pengalamannya dulu gitu ya. Ya bukan artinya kita juga menelan mentah-mentah pengalamannya gitu, tapi intinya apa sih dari pengalaman itu yang itu bisa kita kontekskan dalam kehidupan kita saat ini gitu ya. Jadi saya tidak orang yang hebat mengelilingi dengan orang-orang yang lebih tua, lebih dewasa, lebih senior enggak, tapi saya ada yang kehidupan dulu itu seperti apa, kehidupan sekarang seperti apa. Jadi saya berusaha untuk mengkombinasikan itu gitu ya. Ya kalau misalnya kita belajar juga dari Soekarno gitu ya. Soekarno kan dulu juga belajar dari Cokro Aminoto ya kan itu. Bahkan dulu banyak hidup di kos peneleh Surabaya ya, yang itu indekos cuma sepeta tapi bisa jadi orang luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena dia belajar dari orang hebat juga, Cokro, dan dia juga tahu kondisinya saat ini kebutuhannya apa. Jadi dikombinasikan sehingga dia bisa berkembang lebih besar lagi gitu. Saya memang punya rumus sih kalau saya sering atau menyimpulkan dari apa yang saya baca, saya ketahui, saya ikuti dari orang-orang sukses, saya nyebutnya istilahnya lingkaran sehat gitu. Jadi mengelilingi diri dari orang yang di atas gitu, itu saya sebutnya board of director sih. Jadi karena gambarannya bisa banyak orang gitu, bisa guru dalam arti coach, mentor, ya banyak ya, biasanya guru-guru di dalam kehidupan ini gitu, termasuk yang kita ada di komunitas yang sama gitu ya, untuk belajar slide ada gurunya gitu. Nah itu guru, lalu yang saya juga ya dulu kan juga berpikirnya membandingkan tua muda, tapi lama-lama kan saya juga beranjak tua gitu, jadi saya juga akhirnya menyeimbangkan diri dengan yang lebih muda juga supaya ya ngikutin zaman, terus gaul, kreatif, ya maksudnya supaya ini, yang saya takutkan itu adalah yang saya cuplik juga bahwa seperti yang Darwin bilang, itu mungkin yang sempat dikatakan ya, spesies yang kuat bukan hanya yang
apa istilahnya yang bertahan itu bukan hanya yang kuat, bukan hanya yang cepat, tapi yang mereka yang adaptif, mereka yang fleksibel gitu. Jadi ya ketakutannya kan itu perubahan begitu cepat, dunia berubah. Yang ketakutan saya adalah cara berpikir saya yang jadi kaku, cara berpikir saya yang tidak lentur gitu. Buat apa informasi banyak, tetapi kita tidak bisa jadi bijak, gitu ya. Tidak bisa pintar tapi nggak bijak gitu. Banyak tahu tapi ternyata melukai gitu di dalam hubungan dengan sosial. Ternyata nggak enak. Jadi orang yang nggak bisa diterima, jadi orang yang aneh gitu, yang nggak connected gitu. Jadi ya saya menjaga diri saya dengan istilahnya di atas bawah, lalu kiri kanannya adalah ya berani di dua pihak gitu, lovers dan haters gitu ya. Jadi apa namanya yang sejenis, yang sama-sama punya interest yang sama gitu, misalkan di komunitas slide gitu ya kita asik gitu, kita mempertajam gitu, kita akan tiap hari ngomonginnya cuma slide doang gitu ya. Tetapi juga kita butuh orang-orang yang haters kan gitu. Ngapain sih pakai PowerPoint gitu? Lah kan sekarang sudah ada Canva misalkan gitu kan, bisa tinggal praktis. Ngapain desain sendiri? Emang ada waktunya? Itu ngapain juga tinggal bayar aja atau pakai template aja. Saya juga ada orang-orang ngapain bikin sendiri, mendingan template kan tinggal ganti gitu kan. Ngapain ngerepotin sendiri? Ngapain nyusahin diri gitu. Nah itu kadang baik juga gitu ya. Ya tidak semua obat itu apa istilahnya manis gitu ya, semua pahit juga, itu pahit juga menyehatkan gitu, tapi juga yang manis juga bisa jadi ya, kalau bahasa memenya kan jangan mati karena pujian gitu ya, kalau nyamuk aja mati ditepuk tangan gitu ya. Jadi jadi yang penting gitu ya, lovers dan haters ini untuk menyehatkan kita gitu, untuk membuat kita lebih dewasa gitu. Nah, kalau dalam hal gini, tadi kan apa namanya mengorbankan, ada beberapa fase dalam hidup tadi katakanlah ya dulu mengorbankan teman-teman sebaya gitu, atau mungkin mengorbankan bola tadi 4 bulan gitu. Ada nggak punya kebiasaan memberi penghargaan gitu buat diri sendiri, me time begitu? Kan untuk balancing nih gitu kan ya. Maksudnya kan udah pengorbanan, ketika ingin ngejar goal dan tercapai, apa yang dilakukan gitu? Berbagi ya, atau me time atau apa? Ya pernah ya, me time ya pernah ya. Kalau saya ingin refreshing ya refresh. Bahkan saya refreshingnya macam-macam ya, tergantung kesukaan saya. Maksud saya itu memang sudah maksud saya gini, apa ada perencanaan nggak gitu? Misalkan aku kalau mencapai ini, aku sudah menentukan hadiah untuk diriku sendiri, atau yang nanti aja deh gitu ya, waktu tercapai baru oke deh gue nikmatin gitu. Ya tergantung sih, kalau memang ini penting banget dan pengaruh gitu ya. Ya kita perlu mengorbankan ya, karena memang itu pengaruh gitu ya. Tapi kalau nggak begitu pengaruh ya kita nggak perlulah mengorbankan. Jadi kita berkorban juga proporsional lah, sesuai dengan kondisi gitu ya. Nggak harus berkorban yang gimana. Maksudnya yang pertanyaan saya, perencanaan terhadap rewards-nya tadi. Misalkan kalau saya mencapai sesuatu, saya akan, itu sudah ditentuin dari awal gitu ya. Maksudnya tipe yang berencana begitu. Jadi kalau aku mencapai ini, maka hadiah yang buat aku sendiri sudah tak tentuin gitu, atau pikir nanti deh gitu maksudnya. Pokoknya sekarang berjuang dulu gitu. Atau justru malah ditentuin dulu hadiahnya supaya termotivasi gitu. Kalau saya nggak pernah kepikiran kalau mencapai itu harus rewardnya buat diri sendiri apa enggak. Yang penting ya kalau tercapai gitu ya. Nanti kalau pikiran atau apalah dan sebagainya dipikir nanti gitu ya. Kepikirannya apa ya, yang penting kan ya karena memang motivasinya adalah tujuannya itu, bukan setelah nyampe tujuan itu baru dapat apa enggak gitu. Gitu. Jadi memang nggak pernah sih merencanakan reward apa, nggak pernah gitu. Kalau menjaga apa namanya kemauan atau keinginan tadi, ada nggak alat-alat bantu gitu? Misalkan menulis gede-gede di depan gitu, atau mungkin ada yang ada dream books, ada orang bilang, atau ngeprint keinginan gitu, gambaran masa depan yang diinginkan, misalkan pengen punya rumah yang 2 lantai, 3 lantai, atau seluas berapa hektar gitu, atau apa ya, atau mungkin foto orang tua, foto pasangan gitu, atau ya apa yang ada alat bantu nggak? Mungkin tipe-tipe visual ada alat bantu tuh. Kalau saya sih ya nggak ada sih kalau saya, tapi
Kalau dalam bentuk wujud, oh kayak gini enggak. Ya mungkin saya punya keinginan untuk memiliki rumah gitu ya. Yang saya lihat bukan oh, rumah ini tok gitu enggak, tapi ya lihat-lihat rumah video rumah-rumah yang bagus gitu ya. Nah, itu jadi motivasi itu. Jadi kalau misalnya lagi semangat, coba lihat-lihat rumah, wah bagus ya, bagus ya, bagus ya kan itu. Jadi semangat sendiri. Gimana bisa punya seperti itu gitu. Jadi gitu sih. Jadi Kalau saya lebih ke audio sih. Audio, oh Gimana? iya. Ya audio Jadi juga sih. Saya lebih ke musik juga saya suka musik. Jadi waktu pengen denger musik yang bikin semangat ya, apalagi musik yang istilahnya memang musik yang bikin motivasi gitu ya ada gitu ya. Bahkan saya kalau motivasinya bukan motivasi yang itu, kalau saya tipenya memang motivasi yang bukan nadanya yang santai itu enggak, tapi memang yang bikin nadanya ngebeat gitu ya, semangat gitu untuk menjaga motivasi. Itu sih menjaga ya tujuan. Kalau saya sebetulnya nggak bisa sih kalau sampai keinginan sama tujuannya itu untuk recharge lagi gitu ya. Gitu. Bahkan sambil jalan di motor ya, perjalanan ini sambil dengar musik ya. Ya tempat ya, waktu-waktu apapun lah yang itu bisa sekiranya bisa kita gunakan untuk merecharge gitu ya. Biar daripada membunuh waktu di perjalanan kan mending kita dengarkan yang baik-baik gitu. Betul. Jadi pertanyaannya itu tadi sih, maksudnya lebih ke recharge sih. Jadi gimana merecharge diri gitu ya. Kalau saya sebetulnya kalau kerja nggak bisa sih pakai musik gitu. Apalagi ngebeat gitu. Gue bisa emosi malahan gitu. Tapi kalau lebih ke apa ya, memang ngambil waktu khusus terus mungkin dengerin seminar-seminar motivasi atau apa ya sambil saya lebih ke bergerak juga kinestetik gitu. Kalau visual dari hasil dari kinestetik saya sih gitu. Kalau saya ngelihatnya lebih ke situ gitu. Jadi mesti nulis lagi, mikir lagi atau dengerin sambil berefleksi gitu, sambil recharge tadi. Bayangin lagi gitu, ibaratnya kalau tujuannya tadi sudah mulai bokeh gitu ya, mulai blur gitu ya, diperjelas lagi gambarannya tentang goal, tentang tujuan itu. Gitu. Nah, kalau sekarang lihat dari generasi ke generasi gitu, lihat karyawan dari atau mungkin nerima fresh graduate gitu ya. Itu ada problem di soal ini nggak gitu, soal kemauan ini. Maksudnya mungkin ada karyawan yang bosenan atau apa ya? Gimana melihat fenomena generasi sekarang ini sebenarnya? Karena kalau dari sisi pendidikan kan banyak kan cenderung ngomong, wah generasi sekarang ini kalau dari sisi pendidikan nggak gampang, nggak bisa fokus lama gitu, bosenan gitu, konsentrasi lama-lama itu sulit untuk pendidikan. Banyak guru mengeluhnya begitu gitu. Kalau dari sisi dunia kerja, dari sisi pergaulan atau dari sisi HRD atau psikologi gitu, gimana melihat ini? Maksudnya apakah betul ada perubahan gitu sampai di dunia kerja? Atau mungkin karena usia juga orang akan berbeda gitu ya, berpikir masa depan, ada tanggung jawab, orang udah beda gitu. Mungkin karena mungkin ada fase puber, ada remaja, gejolak gitu, jadi mungkin masih ya mut-mutan gitu. Atau gimana? Atau memang betul-betul sampai kinerja karyawan pun juga ya itu tadi, mungkin kerjaan teledor, ceroboh, nggak betul-betul fokus gitu loh kerja. Gitu. Gimana? Ya kalau anak muda sekarang kan ya memang tipenya nggak bisa berfokus lama gitu ya. Bahkan kan sekarang kalau sudah era kerja dimanapun tapi produktif gitu ya. Bahkan work from home itu mungkin akan menjadi tren ke depannya juga. Jadi kerja itu nggak harus di kantor. Di kantor pun harus dibuat sehumi mungkin gitu ya. Jadi merasa di rumah seperti ya kantor Google lah gitu. Itu kan juga sebuah miniatur juga bagaimana cara kerja sekarang kan itu. Nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi memang gimana orang itu bisa tetap fresh gitu ya. Bahkan kan sekarang penting bagaimana karena itu menjadi ide kreatifnya muncul. Jadi memang disetting gimana caranya lingkungan kerja itu menstimulus ide kreatif gitu ya. Nah gitu. Termasuk di rumah sekalipun ya gimana caranya di rumah work from home ya kita bisa
men-setting tempat kerja kita sekreatif mungkin gitu ya. Bahkan saya sendiri tempat kerja sering ganti-ganti kalau saya merasa bosan, ganti Hmm. layout gitu ya. Bahkan 3 bulan Ya, itu sempat ya, sampai 4 kali gitu ya. Sekarang emang ya, pengennya ya biar ya, ya, fresh, biar ada suasana baru, cara cara pandang yang ya, baru ya, gitu ya, ya, nggak harus ngadep tembok, kadang ya, ngadep mana kan gitu. Jadi emang ya pengennya sih gitu, biar fresh, biar ada uh, apa ya, biar nggak bosen lah gitu ya. Kalau sekarang juga sama, kalau betul. di kantor karyawan juga sama ya. Jadi Hmm. kalau Ya, kalau memandang anak muda sekarang itu banyak banyak nggak fokusnya dan lain sebagainya, banyak yang masih kemudian ya. Ya ya, memang masih ada ya. Cuma kalau saya syukurnya itu punya punya sudut pandang dua. Ya memang ada yang mengarah ke sana, yang mungkin ya, kurang produktif gitu ya. Tapi juga ada saya ya, memandang, oh banyak ya ternyata anak muda itu yang itu punya startup, berkembang, bagaimana dia hmm. menyampaikan ide-idenya kan Hmm. gitu. Dia mengikuti training, Betul, dia bisa ini, bisa itu kan itu. Akhirnya kan, oh itu menjadi motivasi bagi saya juga kan itu. Bukan bisa dua ya. Satu mungkin masih ya, menilai ada pemuda yang masih kurang produktif. Akhirnya saya juga, oh saya harus lebih ya, produktif gitu ya. Ada juga pemuda yang ya, itu lebih bagus lagi, produktif ya juga, oh saya harus seperti itu. Jadi menjaga motivasi motivasi saya. Bukan artinya gini, oh ternyata ada ya pemuda yang tidak produktif gitu ya. Oh saya masih produktif kok. Nggak begitu berpuas diri ya, gitu. Malah betul, nggak betul, kurang baik betul, kan itu. Tapi betul. akhirnya Ya, artinya ya, apa? Kalau kita lengah aja merasa berpuas diri, ternyata juga masih ada orang-orang atau pemuda itu yang ternyata juga produktif, juga berkembang. Masalah nanti ya, bosen, masalah nanti capek, ya itu alamiah lah, namanya juga manusia kan itu. Tapi kalau kita sudah tahu ya, arahnya, sudah punya keinginan, sudah tahulah bagaimana kita memahami diri sendiri ya, itu akhirnya kita juga bisalah mengontrol diri dan tetap tetap on the track ya, mencapai keinginan kita, tujuan kita. Ini bukan hanya ya, berbicara bagi orang yang tidak punya keinginan atau nggak punya tujuan atau goals ya. Orang yang banyak keinginan pun itu juga perlu di manage ya, perlu betul. dikelola. Terlalu banyak keinginan, keinginan ini benar-benar dari diri kamu atau karena memang pengin-penginan gitu ya. Oh melihat, oh Hmm. anak ini bisa gini ya, aku juga Ya, pengen. Oh anak ini betul. bisa gini, apalagi kan sekarang eranya sosial media. Oh bisa ini, aku juga Ya, pengen lah. Ya pengen, cuma kan ya, caranya itu juga ada cara-cara yang harus ya, dicapai juga kan itu. Kita ya, juga ya, bisa untuk melakukan itu. Kalau ya, nggak bisa ya kita nggak perlu memaksakan diri untuk mengarah ke sana ya. Ya berjuanglah dengan kesanggupanmu itu gimana kan itu. Kalau kita, oh ya, ternyata kita nggak perlu nih ke sana, nggak perlu ngikuti tren yang ada, ya nggak perlu kan itu. Ya kita fokus saja dengan ya, yang kita jalani sekarang kan gitu. Sesuai dengan kondisi ya, kita, kemampuan kita kan gitu. Jadi memang manajemen keinginan itu nggak hanya untuk yang nggak punya keinginan, tapi juga yang terlalu betul, banyak keinginan itu betul, perlu diatur juga gitu. betul, Mana yang betul, prioritas, mana betul. yang tidak prioritas, mana yang kita capai di bulan ini, tahun ini, mana yang tidak Ya, dicapai di tahun ini, kapan dicapainya, itu juga perlu dikelola gitu sih. ya. Terima kasih sudah diingatkan gitu ya sisi sisi yang banyak keinginan tadi, termasuk orang-orang yang nggak bisa nahan gitu. Ya maunya saat itu juga ya harus terjadi saat itu juga gitu ya. Dan apa? Ya mungkin kita akan bicarakan di topik dan program yang lain gitu ya. Juga bagaimana akhirnya pentingnya kaitannya dengan parenting gitu, kaitannya dengan bagaimana mendidik anak di dalam sebuah keluarga gitu, menanamkan nilai-nilai ya. Bagaimana tadi orang bisa punya kemauan, berani berani berencana gitu, nggak ragu-ragu, berani memilih, lalu juga satu sisi berani menahan keinginan tadi, berani betul-betul apa berpikir panjang. Saya dulu nggak ngerti loh, berpikir panjang itu seperti apa sih definisinya gitu kan ya. Berpikir Hmm. panjang itu kan abstrak gitu loh. Jadi Iya. saya baru baru ngeh gitu belakangan ini gitu ya. Jadi kalau berpikir panjang itu salah satunya adalah ketika misalkan berpikir panjang itu selama ini kan menurut saya gitu. Padahal kita ada sekarang ini adalah sejauh yang kita tahu gitu kan. Ya, jadi oke, sekarang berarti mundur gitu. Kalau di pihak orang lain bagaimana? Kalau di pihak orang ketiga bagaimana? Jadi ibaratnya kalau nonton bioskop gitu, ya
saya sebagai orang yang menonton gitu, kalau terus kemudian saya bisa mengandaikan kalau saya yang jadi pemain film itu terlibat di dalam sebuah cerita itu, lalu ada orang yang itu petugas yang menyorotkan film di atas itu melihat saya sedang nonton itu seperti apa. Nah, itu mungkin yang jadi berpikir panjang gitu. Jadi berpikir dari posisi orang lain, posisi pihak lain gitu. Nah, saya lihat tadi sisi yang positif lain dari Mas Rizky adalah apa ya, sadar. Jadi repot kalau nggak sadar gitu ya. Kesadaran itu penting gitu. Termasuk kesadaran untuk, oh saya ini sedang nggak mood, saya ini lagi nggak baik kondisinya atau perlu pertolongan. Saya cermati juga ya, nggak takut untuk bertanya gitu ya, nggak takut untuk ya aku nggak tahu gitu, apa dong jawabannya. Gini kalau gini caranya gimana? Nah itu kesadaran gitu, tahu batasan di mana dia bisa, di mana dia nggak bisa, tahu batasannya. Dan saya diajar gitu ya, sampai hari ini saya mengingatkan diri saya sendiri, seorang pemimpin itu adalah bukan seorang apa istilahnya, kita ini ditakdirkan ya jadi pemimpin gitu. Ya itu bukan hanya untuk menguasai orang lain, tapi sebetulnya bagaimana bisa menguasai diri, mengelola diri, termasuk tadi mengelola niat atau kemauan gitu. Nah, memilih itu sendiri yang bagian yang terpenting gitu ya. Dan tadi kan sebetulnya pilihan semua itu ya, memilih untuk apa namanya bergaul dengan yang mengeluh atau yang tidak, memilih untuk makin terpuruk atau kita mau rebound gitu ya. Bahkan tadi ada perkataan dari ini Pak Suwarno Asmoro gitu ya, jika Anda bosan dengan pekerjaan Anda, yang salah bukanlah pekerjaan itu, tetapi sikap Anda terhadap pekerjaan tersebut. Jadi itu juga sebuah pilihan, kita mau memilih cara pandang yang mana gitu. Dan saya diajar juga gini sih, ternyata bahwa sukses itu bukan soal hasil, tetapi sukses itu adalah ketika kita merencanakan dan kita melakukan. Dan ketika kita melakukan, kita bertanggung jawab atas ya tadi pilihan dan keputusan yang kita ambil tadi. Dan kita kerjakan itu ya itu sebuah kesuksesan gitu. Jadi saya lihat apa namanya dalam profilnya Rizky ya, jadi punya kemauan gitu ya, lalu apa namanya punya perhatian, itu punya komitmen. Tadi saya sampaikan intention plus attention itu jadi sebuah action. Lalu kesadaran untuk merencanakan dan memutuskan, dan kemudian bertanggung jawab atas pilihannya. Dan kalau misalkan ketemu masalah, ya sudah disadarin gitu, berdamai dengan masalah itu, kemudian cari solusinya kan. Jadi kalau saya lihat apa ya masalah ya sudah dicari jalan keluarnya kan gitu. Maksudnya ya itu wajar, itu normal gitu. Oh, itu terjadi. Nah saya lihat apa ya yang membentuk faktor daripada Kak Rizky sampai di posisi ini gitu ya, dengan segala tadi ya perjuangannya gitu ya, mengorbankan ini, mengorbankan itu, saya pikir itu yang saya lihat gitu. Mungkin ada yang ditambahkan Mas Rizky? Kalau saya tadi melihatnya begitu. Jadi apa ya menyadari dirinya gitu ya, bahwa saya ini berhak punya masa depan, ya saya berharga, saya bernilai gitu ya. Kalau maksudnya cara-cara pandang yang positif itu ya itu jadi modal gitu ya, itu yang tertanam, lalu punya keinginan dan sebuah apa namanya perhatian di situ, action, sadaran juga, tahu batasannya dan tahu mengelolanya gitu, bahwa kalau saya tidak mampu ya maka saya harus ada jalan keluar dong gitu. Jalan keluarnya misalkan saya harus bergabung dengan orang-orang yang lebih bisa dari saya harus bergabung dengan orang-orang yang mungkin lebih hebat dari saya. Itu kan sebuah solusi gitu ya. Dan apa namanya kesadaran itu penting, kemudian ya bertanggung jawab terhadap keputusannya. Ya kalau salah ya sudah diperbaiki aja. Maksudnya tadi kan recharge atau berpikir ulang kalau ini, atau tadi contohnya soal tempat gitu ya, situasinya atau apa tadi apa itu namanya letak, mungkin meja kerjanya diubah-ubah tadi kan, itu sebuah problem kan. Dia sadar dulu nih, gue pergi bosen ini gitu kan, terus solusinya ya sudah cari solusinya dah gitu. Tidak mau tinggal lama-lama, masalah ya masalah aja gitu. Tapi itu wajar kan orang bosen gitu, tapi kemudian dicari solusinya. Jadi itu sebuah sikap hari ini gitu ya. Terima kasih sudah menginspirasi gitu ya, sebuah sosok yang mungkin bukan hanya apa ya, bukan hanya soal entrepreneur, bukan hanya soal keterampilan, keahlian,
jadi ahli, tapi juga seorang yang pemimpin, seorang yang sukses dengan sebuah paradigma yang baru gitu ya. Sukses itu bukan soal pencapaiannya gitu, tapi ya dari proses yang dijalani ini, bukan sebuah akhir perjalanan, tapi juga sebuah proses gitu. Yang penting bisa merencanakan dan memutuskan gitu, untuk dikerjakan dan dikerjakan itu. Iya. Ada tambahan Mas Edi? Saya sih mengucapkan terima kasih dan selamat gitu ya. Jadi orang sukses, kalau saya lihat udah kategori sukses gitu. Bukan Amin, kayak kalau amin, ditanya amin, kenapa, amin. kalau mungkin ditanya kenapa kok saya yang dipilih misalkan ya, sempat pikiran gitu ya. Ya saya lihatnya ukuran saya itu gitu. Ukuran saya bukan soal, yang penting orang udah berani merencanakan, orang udah berani memutuskan dan mengerjakannya, ya sudah perkara hasil. Dan saya lihat juga ada faktor lain tadi gitu ya. Problem solver gitu kan ya. Jadi ya nggak hanya berhenti pada menyerah pada apa ini namanya masalah gitu. Mungkin Iya. ada hal yang mau disampaikan. Ya terakhir tadi menarik gitu ya. Saya nggak pernah berpikiran kalau saya keinginan dipandang orang lain lebih hebat gitu ya, kayak Pak asal memandang saya gitu. Ya saya melakukan aja apa yang saya bisa lakukan ya. Yang penting itu konsisten saya lakukan. Saya nggak istilahnya dalam kutip nggak peduli omongan orang lain seperti apa. Ya kalau emang itu bagus untuk membangun ya saya terima kasih. Tapi kalau emang itu malah menjatuhkan ya saya ya nggak perlulah didengarkan. Yang penting saya stay on track ya, tujuan saya apa, saya ingin mencapai apa, itu yang saya fokusi juga. Ternyata kalau kita sudah punya keinginan, punya kemauan, dan kita stay fokus step by step, perlahan berproses gitu ya. Walaupun sebenarnya ini belum apa-apa menurut saya gitu ya, tapi ternyata bagi orang lain itu bisa menjadi hal yang menginspirasi. Nah itu, ya kita nggak akan tahu kita bisa menginspirasi orang lain dari sebelah mana. Ya lakukan aja yang terbaik versi kita kan gitu. Itu bisa menjadi mungkin bisa menjadi hal yang bisa dicontoh oleh orang lain gitu. Walaupun itu hal yang sederhana. Ya gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Ya. Saya mungkin minta waktu sebentar ya, jadi saya jadi ingat gitu ya bahwa uang nilai 100.000 kalau diinjak pun ya tetap bernilai gitu, tetap mau gitu, walaupun kotor ya tetap mau, itu tetap bernilai. Jadi cara pandang orang, bagaimana dia memandang dirinya gitu ya, mau jadi korban, nyalain lingkungan, nyalain orang lain gitu ya, atau kita memilih jadi apa ya, pilot gitu ya. Jadi kalau Pak Renat Kasali kan itu, kita mau jadi korban, passenger, atau kita jadi driver gitu, self driver. Iya, jadi kita mau yang menentukan atau kita mau jadi korban. Dan di Inggris memang bahasa Inggris kan ada dua. Iya, ya? kita mendisrupsi diri atau terdisrupsi gitu ya. Ada Renat Kasali gitu ya. Iya. Jadi dalam bahasa Inggris kan menarik gitu ya. Alasan itu ada dua, excuse atau reason gitu ya. Jadi kalau reason ya alasan yang kita cari untuk membuat kita maju. Oh kalau dia aja makan nasi, aku makan nasi. Kalau dia bisa sukses ya aku bisa. Tapi kalau kita reason adalah pengasihani diri sendiri gitu ya. Kita ya orang itu anak orang kaya sih karena dia dia ada modal gitu. Jadi kita pemakluman gitu. Kita mencari alasan untuk memaklumi diri. Ya itu juga punya pilihan. Kita alasan itu alasan yang untuk maju ya, kita cari reason atau kita cari excuse. Dan buat saya juga adalah kita ini kalau ketika kita punya cara pandang yang benar, maka di situ kita sudah dalam posisi self esteem kita yang diperbaiki. Kita sudah memiliki keberhargaan diri yang benar gitu. Lalu kalau kita sampai suatu saat ragu-ragu, nggak yakin, aduh minder, aduh apa, nah itu dari yang mana gitu. Kita bukan dari karena bermasalah dari self esteem kita, tetapi mungkin dari self confidence kita. Kita nggak percaya diri karena kita belum mampu. Nah kemampuan itu bisa ditingkatkan. Semakin kita belajar, berlatih, kita bisa, maka self confidence pun juga akan terpengaruh. Nah jadi dua sisi ini saya pikir kita tadi soal kemauan tadi ya. Kalau kita yang penting itu kemauan kuat itu, yang penting kita kesadaran itu tadi, self esteem kita benar. Ya, kalau soal self confidence itu bisa dilatih, itu bisa berkembang sesuai dengan kapasitas kita dikembangkan gitu. Dan ketika kita punya self esteem dan self confidence, ini yang kita bisa lihat ini
self image kita yang di mana gitu ya. Kita ini bergantung kepada self confidence, lebih banyak dipengaruhi oleh self confidence atau lebih banyak dipengaruhi oleh self esteem kita gitu. Jadi cara memandang kita itu keyakinan, keberhargaan, percaya diri kita itu dari mana gitu ya. Dari pola pikir kita gitu, kita kesadaran kita siapa kita ini, atau sebetulnya dari masalah belum ada kesempatan, belum bisa gitu. Nah, kalau ketika kita bisa, kita belajar, maka itu seiring juga akan bertumbuh self confidence kita. Mudah-mudahan tidak membuat jadi bingung yang terakhir. Jadi saya melihat itu sih. Jadi apa namanya, ada orang yang problemnya di apa ya, dia tidak sadar gitu. Kalau saya beberapa kali ini nemuin yang terakhir ini, soalnya nemuin juga status-status yang aduh lokro lebay gitu menurut saya ini kan, atau memosisikan diri itu tidak berani. Saya sebetulnya nyinggung ini gini sih, karena tidak setiap orang berani jadi entrepreneur. Itu bukan karena kadang tidak apa ya, bukan karena tidak mampu, tapi kadang tidak berani self esteem. Dia memosisikan dianya melihat dirinya yang gue nggak bisa kok, jadi di acara dia menilai dirinya ini yang sudah salah duluan sehingga tidak berani apa ya jadi entrepreneur ya. Kalau Mas Rizky kan karena ada melihat apa ya, melihat cara berbeda tadi itu yang membuat beranian muncul, berani mewujudkan, termasuk berani merintis. Ini saya lihat tidak hanya sekedar bisa, kalau bisa kan kebalik gitu kan, apa dalam arti gini, kalau bisa mau nunggu sampai kapan gitu ya? Ukurannya bisa itu kan sehali apa kalau sampai mau ngerintis kenang slab gitu kan? Mau nunggu sampai ahli dulu gitu, sampai mau bisa apa? Nah, ahlinya mau ahli seberapa sampai mau ngerintis kenang slab gitu kan? Enggak kan, justru sambil berbagi itu belajar. Itu menarik loh, Mas. Entah tahu atau tidak ya, di bahasa asing itu ada yang sebetulnya asal kata belajar dan mengajar itu sama. Gitu. Jadi asal apa? Gimana jadi asal katanya namanya lamat. Itu asal kata ini bisa diterjemahkan belajar dan diterjemahkan mengajar. Jadi ketika kita mengajar sebenarnya belajar, dan kita belajar sampai kita bisa mengajar. Itu dua pengertian sebetulnya di dalam pengertian belajar. Itu buat saya jadi saya mendorong gitu ya, setuju sekali apa namanya, dengan sambil mengajar kan, sambil saya juga sama sih, saya jadi guru, ketika murid bertanya saya nggak bisa jawab, itu kesempatan saya sebenarnya berkembang. Kalau nggak ya stuck aja kan, kalau nggak ada pertanyaannya. Justru ketika murid bertanya, ketika kita nggak bisa, itu kan kesempatan kita mengembangkan kapasitas kita gitu. Jadi ya saya lihatnya gitu sih Mas. Jadi apa namanya, self confidence-nya itu udah apa istilahnya, urutan bukan urutan pertama gitu, bukan urutan atau jadi hal yang utama dalam hidup, karena harusnya yang self esteem-nya dulu, cara dia memandang dirinya benar, lalu kemudian apa namanya, Mas Rizky kalau self confidence-nya ya akan berbeda kan Mas, misalkan batch pertama dengan batch sekarang gitu kan, pasti percaya dirinya sudah batch ke-6 gitu kan, daripada batch pertama gitu lah, yang itu kan berbeda gitu. Jadi kalau self confidence bisa bertumbuh semakin waktu, dengan asah keterampilan itu bisa bertumbuh. Tapi kalau self ini yang benar gitu, yang itu dibutuhkan dulu, dan banyak orang problemnya sebenarnya di self confidence gitu, bukan di problemnya di self esteem, bukan di self confidence gitu. Iya. Gitu. Terima kasih. Saya sampaikan di kelas kenang slab. Ya kalau di atas langit masih ada langit gitu ya. Jadi kalau kita berbagi menunggu menjadi ahli ya, kapan nggak akan ada orang yang akan berbagi gitu ya. Karena di atas langit masih ada langit gitu. Jadi sebelum jadi ahli, selama kita bisa berbagi ya berbagi aja kan gitu. Nah dari situ kita bisa terus akan berusaha terus mengupgrade diri kita juga, karena kita bisa berbagi lebih banyak gitu. Dan seahli-ahlinya kita juga, kita ini manusia yang lemah dan pelupa gitu ya, jadi tetap butuh. Saya tadi udah kebiasa pakai Zoom aja bisa lupa download report gitu. Linknya yang di mana? Padahal ngajarin orang udah pernah, buat pelatihan udah pernah. Cuma tadi begitu didadak ditanyain orang, aduh yang mana? Bisa lupa, gitu, bisa ngeblank. Oke. Terima kasih banyak Mas, udah menemani ngobrol malam, biar kiranya perbicaraan ini bisa menginspirasi
dan jadi jejak digital. Ya kalau kita pernah bicara ini, kita pernah bisa menginspirasi supaya kalau kita ngelokro lemah ya kita bisa disemangati lagi juga gitu. Terima kasih banyak Mas ya, Rizky. Pak. Baik. Iya. Iya, iya. Selamat malam. Ya, terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan. Ya. Oke, sampai jumpa di program yang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi.